Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Eri Agatha. Kali ini kita mau belajar tentang pecahan. Tapi sebelum kita ke topik pecahan, please jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Oke, kali ini kita mau belajar tentang pecahan. Kenapa? Karena soal-soal pecahan ini sangat sering keluar pada saat ujian-ujian masuk perguruan tinggi maupun ujian CPNS, yaitu di soal TIU-nya. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, kita mau tahu dulu jenis-jenis pecahan itu apa-apa aja. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa di sini ada contohnya 3/4, kemudian 2/3. Yang menjadi ciri khas pecahan biasa yaitu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, ya. Angka yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Jadi pecahan biasa pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 3 lebih kecil dari 4, 2 lebih kecil dari 3. Kemudian yang kedua adalah pecahan tidak biasa. Pecahan tidak biasa ini kebalikan dari pecahan biasa. Nah, pecahan tidak biasa pembilangnya justru lebih besar daripada penyebutnya. Oke. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 7 lebih besar dari 3, 9 lebih besar dari 5, dan masih banyak contoh pecahan lainnya, ya. Ini hanya contoh aja. Tapi yang menjadi ciri khasnya adalah pecahan biasa pembilang lebih kecil dari penyebut. Sementara tidak biasa pembilangnya lebih besar dari penyebut, ya. Kemudian yang ketiga ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah pecahan yang memiliki bilangan di depannya selain pembilang dan penyebut. Dan biasanya bentuk pecahan tidak biasa yang di atas bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Nah, contohnya yang di atas pecahan tidak biasa tadi ada 7/3. 7/3 ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 7 dibagi 3 dapat berapa? Bisa dapat 2. Sisanya berapa? Yaitu 2 dikali 3, 6. 7 dikurang 6, 1. Jadi pecahan campurannya 2, 1/3. Penyebutnya tetap, ya. Sama halnya dengan 9/5. 9 dibagi 5 bisa berapa? Bisa 1. Sisanya 4. Kemudian penyebutnya tetap, yaitu 5. Jadi 9/5 bentuk pecahan campurannya adalah 1/4/5. Oke. Paham ya teman-teman sampai di sini? Kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal kita tidak asing lagi bahwa pecahan desimal yaitu pecahan yang memiliki angka di belakang komanya. Jadi misalnya di sini ada contohnya 0,2. Bentuk pecahannya adalah 2/10. Karena 2 dibagi 10 hasilnya 0,2, ya. Bisa juga dengan cara 0,2 ini ada satu angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Bilangan yang di belakang koma menjadi pembilang, penyebutnya menjadi jumlah 0 di belakang koma. Misalnya 0,2 ini kan di belakang komanya ada satu angka, berarti nolnya 1, ya. Jadi bentuk pecahannya 2/10. Misalnya kalau contohnya 0,25, ya. Untuk pecahannya berapa? Kita hitung berapa angka di belakang koma. Ada 1, ada 2. Kalau 1 di belakang koma dia per 10. Kalau 2 di belakang koma dia per 100, ya. Berarti dia per 100. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah angka di belakang koma, yaitu 25. Oke, paham ya teman-teman? Nah, di sini juga ada contoh 0,05. Pembilangnya berapa? Ada 5. Pernya berapa? Kita hitung di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, ada 2. Jadi dia 5/100 sama dengan 0,05, ya. Paham ya teman-teman? Kemudian kita masuk ke operasi penjumlahan pecahan. Nah, di sini sudah ada jawabannya, saya akan menjelaskan. 4/8 ditambah 2/16 sama dengan, yang pertama kita samakan penyebutnya dengan cara mencari FPB-nya. Jadi FPB dari 8 dan 16 adalah 16, ya.
16 dibagi 8 bisa 2. 2 dikali 4, 8. Ya, itu makanya ada 8 di pembilangnya. 16 dibagi 16, 1. 1 dikali 2, 2. Jadi tinggal jumlahkan. 10 per 16. Penyebutnya nggak usah dijumlah ya, yang dijumlah adalah pembilangnya, yaitu 10 per 16. Kalau disederhanakan, sama-sama dibagi 2, yaitu 5 per 8. Kemudian pengurangan. Pengurangan sama dengan penjumlahan, yaitu penyebutnya harus disamakan dulu dengan cara mencari FPB-nya. Ini sama dengan soal yang di atas ya, hanya operasinya aja yang beda. Jadi sini di atas tadi jumlah, di sini kurang. Oke. 8 per 16 dikurang 2 per 16. Hasilnya 8 kurang 2, 6 per 16. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 3 per 8. Itu kalau pengurangan. Kita masuk di perkalian pecahan. Di perkalian ini justru lebih mudah ya, karena kita tinggal mengalihkan aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Contohnya di sini 8 per 5 dikali 3 per 6, hasilnya adalah 8 dikali 3 yaitu 24, 5 dikali 6 yaitu 30. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2, hasilnya 12 dan per 15 ya, itu kalau perkalian. Kemudian ada pembagian pecahan, operasi bagi. Contohnya di sini 7 per 8 dibagi 5 per 4 sama dengan 7 per 8 dikali, operasi bagi menjadi kali, akan tetapi penyebutnya dinaikkan ke atas dan pembilangnya diturunkan ke bawah ya, paham ya? Itu kalau untuk pembagian. 7 per 8 nya tetap, akan tetapi operasi baginya berubah menjadi kali dan pembilang di pecahan kedua menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi dibalik ya. Kalau sudah begini tinggal dikalikan saja. 7 kali 8 yaitu 28, kemudian 8 kali 5 yaitu 40. Jadi disederhanakan, sama-sama dibagi 4 yaitu 7 per 10. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Kita tadi udah belajar bagaimana menjumlah, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita sekarang masuk ke soal. Yang pertama 8 per 12 ditambah 3 per 4 berapa ya, sama seperti yang di atas. Ini kita samakan penyebutnya, yaitu 12 ya. FVB dari 4 dan 12 adalah 12. 12 dibagi 12 1. 1 kali 8 8. 12 dibagi 4 bisa 3. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya berapa? Kalau sudah sama penyebutnya yaitu 12, tinggal jumlahkan aja pembilangnya. Jadi 8 tambah 9 yaitu 17. Ini hasil dari soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua yaitu 12 per 36 dikurang 8 per 12. Sama halnya dengan yang di atas, kita samakan penyebutnya. Jadi FVB dari 12 dan 36 ya, 36 ya. Jadi sama-sama 36 penyebutnya. 36 dibagi 36 1. 1 kali 12 yaitu 12. 36 dibagi 12 bisa berapa? 3 ya. 3 dikali 8 bisa 24. Nah, hasilnya berapa? 12 dikurang 24 berapa? Minus 2. Minus berapa? Minus 12 per 36. Atau bisa disederhanakan menjadi minus, sama-sama dibagi 12 bisa 1. Bagi 12 bisa 3. Jadi minus 1 per 3 ya. Masih tahu ya dari mana minus ya, karena 12 dikurang 24 hasilnya adalah minus. Kemudian soal nomor 3, 0,25 dikali 5 per 6. Masih ingat kan tadi soal pecahan desimal? Pembilangnya, berapa pembilangnya? Yaitu bilangan di belakang koma, yaitu 25. Penyebutnya berapa? Kita hitung berapa di belakang koma, ada 1, ada 2. Jadi kalau dia 2 berarti dia per 100, nolnya 2 ya. Kali, tinggal kita kali aja. 5 per 6. Hasilnya berapa ini? Kita tinggal dikali aja. 25 kali 5 berapa? 125 ya. Kemudian 100 kali 6, 600. Hasilnya adalah 125 per 600. Bisa disederhanakan nggak? Bisa lah ya. Sama-sama dibagi 25.
berarti ini 5. Ini sama-sama dibagi 25. Hasilnya berapa nih? 600 dibagi 25. 600 dibagi 25 adalah 24. Jadi hasilnya adalah 5/24. Sampai di sini video belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Terima kasih teman-teman.